Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Amin. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran terlebih dahulu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, coba kalian bayangkan sebuah balon yang dijemur di bawah sinar matahari. Awalnya sih biasa saja, tapi lama-kelamaan bisa mengembang, bahkan meledak. Kira-kira kenapa bisa begitu ya? Nah, tapi sebelum kalian mengetahui lebih jauh, Ibu ingin mengetahui pemahaman awal kalian terlebih dahulu. Silakan kalian mengerjakan asesmen awal yang telah Ibu sediakan. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengerjakan asesmen ini. Hasil asesmen awal ini akan Ibu gunakan untuk melihat pengetahuan awal kalian dan juga sebagai pertimbangan bahan kelompok. Nah, untuk mendukung pembelajaran hari ini, kelompok sudah Ibu tentukan. Silakan kalian perhatikan pembagian kelompok di layar. Dan silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Bisa mau. Silakan ini ya dengan kelompoknya masing-masing. Apakah semua sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Nah, jika sudah, sekarang kita mulai kegiatan diskusi. Silakan kalian diskusikan apa sih yang kalian maksud dengan gas dan bagaimana ciri partikel penyusunnya. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Baik, waktunya sudah cukup untuk berdiskusi. Ada yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Awal Bu. Silakan Hawa. Gas itu menurut kelompok kami, gas itu merupakan jadi setiap partikel zat itu adalah gas adalah zat yang partikel berjauhan dan bergerak bebas. Nah, bagus ya jawabannya. Jadi gas ini adalah zat yang partikel-partikelnya ini berjauhan serta bergerak bebas ke segala arah dan bergerak secara acak. Nah, karena partikelnya ini berjauhan, maka banyak ruang kosong yang mengisinya sehingga gas ini mudah dimanfaatkan. Dan selain itu juga, gas ini tidak mempunyai bentuk dan volume yang tetap, melainkan mengikuti volumenya dan mengisi ruang di wadahnya. Nah, hal inilah yang membedakan antara gas dengan zat padat dan zat cair. Nah, Nah, sekarang kita akan menonton sebuah fenomena melalui video. Silahkan kalian perhatikan dengan baik-baik video tersebut. Hai teman-teman, pernah lihat balon meledak kalau dibiarkan di bawah matahari? Ini balonku. Dia senang bermain di taman yang hangat dan cerah. Nah, setelah kalian menonton video tersebut, apa sih yang terjadi pada balon tersebut? Ada yang ingin menjawab? Balonnya meletus karena kepanasan. Nah, kenapa balon tersebut bisa meledak ketika terkena panas matahari? Karena udara yang di dalam balonnya itu panas jadi meledak deh. Nah, benar ya jawabannya. Jadi, ketika suhunya meningkat, maka partikel di dalam gas ini bergerak lebih cepat, sehingga tekanan gasnya ini meningkat. Nah, fenomena inilah yang akan kita belajar pada materi hari ini. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari
jadi apa sih tes itu dan juga hubungan antara tekanan, volume, dan suhu yang dijelaskan dalam hukum-hukum tentang gas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan eksplorasi menggunakan simulasi. Silakan kalian perhatikan dengan baik-baik dan amati hubungan variabelnya. Jadi gas ideal. Sekarang kita tambahkan jumlah partikelnya. Sekarang kita buat suhunya tetap. Jika kita kecil volumenya, apa yang akan terjadi pada tekanannya? Sekarang kita perhatikan ini. Perhatikan apa yang terjadi pada tekanannya. Hubungan antara volume dan tekanannya bagaimana, berbanding terbalik atau berbanding lurus? Berbanding lurus. Berbanding terbalik. Nah, inilah yang disebut dengan hukum Boiler, di mana volume ini berbanding terbalik dengan tekanannya. Nah, selanjutnya sekarang kita buat tekanannya tetap. Lalu kita naikkan suhunya. Apa yang akan terjadi pada volumenya? Apa yang akan terjadi pada volume besar? Hubungan antara volume dan suhunya bagaimana, berbanding apa? Berbanding lurus. Nah, benar ya. Jadi hubungannya itu berbanding lurus. Nah, ini sesuai dengan hukum Charles, di mana volume berbanding lurus dengan suhunya. Nah, sekarang kita buat volumenya tetap, lalu kita ubah suhunya. Apa yang akan terjadi pada tekanannya? Meningkat atau menurun? Meningkat. Hubungannya berbanding terbalik atau berbanding lurus? Berbalik. Lurus. Lurus. Betul kan, lurus. Ini yang disebut dengan hukum Gay-Lussac, di mana tekanannya berbanding lurus dengan suhu. Nah, yang terakhir sekarang kita buat tekanan tetap. Lalu kita tambahkan partikelnya. Apa yang akan terjadi pada volumenya? Oh, Semakin banyak. besar. Nah, jadi hubungannya berbanding apa? Berbalik. Lurus. Lurus, Pak. Karena semakin banyak jumlah partikelnya, volumenya semakin bertambah. Bertambah, iya. Nah, ini yang disebut dengan hukum Avogadro. Hukum Avogadro. Nah, dari eksplorasi tadi kita bisa melihat bahwa ternyata volume, suhu, dan tekanan ini saling berhubungan. Nah, hubungan ini dapat dijelaskan dalam bentuk persamaan matematisnya. Nah, di mana hukum Boyle tekanan berbanding terbalik dengan volume, di hukum Charles volume berbanding lurus dengan suhu, di hukum Gay-Lussac ada tekanan berbanding lurus dengan suhu, dan di hukum Avogadro di mana volume berbanding lurus dengan jumlah partikelnya. Nah, hubungan-hubungan ini dapat membantu kita dalam menjelaskan persamaan dalam besaran gas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan eksplorasi lebih lanjut menggunakan simulasi yang sama dengan cara berkelompok ya. Ibu akan membagikan KKM-nya. 5 menit lagi. Terima kasih Bu. Silakan kalian baca ya KKM-nya, isi nama, kelas, kelompok, kemudian baca tujuannya dan lain-lainnya, kemudian isi yang masih kosong di situnya, terus kemudian kalian perhatikan data yang kalian peroleh itu bagaimana, terus kalian buat grafik sesuai dari simulasinya, kemudian kalian menarik kesimpulannya. Nah, silakan kalian mengerjakan apa yang tersebut.
Baik, waktu untuk mengerjakan LKM sudah cukup. Baik, dari kelompok ini, Kita ngobrol aja. menurut kalian dari grafik yang kalian buat, hubungan antara tekanan dan volume bagaimana? Hubungannya berbanding terbalik. Jadi ketika tekanannya meningkat, volumenya bagaimana? Kecil. Nah iya, jadi benar ya, jadi hubungan antara tekanan dan volume ini memang berbanding terbalik. Nah ini yang sesuai dengan hukum Boyle. Nah, jadi kita bisa melihat ya dari hasil mengucap LKM ini, kita bisa melihat bahwa ternyata suhu ini, suhu, tekanan, dan volume ini memang saling berhubungan satu sama lain. Nah, sebelum kita masuk ke refleksi, ada yang ingin bertanya terkait materi kali ini? Saya Bu, Ya, silakan. mau nanya Bu, tadi kan Ibu bilang ya sempat menyinggung suhu naik gitu ya. Nah emang kenapa sih Bu kalau suhunya naik tekanan gasnya juga ikut meningkat gitu tuh? Kenapa emang Bu? Dari pertanyaannya bagus ya. Jadi kenapa sih suhunya meningkat terus tekanan gasnya juga meningkat? Nah, karena ketika suhunya meningkat maka partikel gas di dalam ini bergerak lebih cepat sehingga tumpukan dinding di wadahnya ini bergerak lebih cepat dan lebih kuat sehingga tekanan gasnya ini meningkat. Nah, mungkin itu ya jawabannya. Ya baik Bu, terima kasih. Ya, mungkin langsung saja. Sekarang kalian ini isi refleksi diri terlebih dahulu sesuai dengan yang sudah disiapkan. Nah, ada yang ingin menyampaikan hasil refleksinya? Silakan, ada yang ingin menyampaikan hasil refleksi pada hari ini? Saya Bu, Ya, silakan. ini kita belajar tentang tekanan, suhu, juga volume, dan itu kita mencari hubungan satu sama lain. Wah, bagus ya jawabannya. Jadi konsep gas ini sebenarnya sangat dekat dengan kita. Nah, jadi dari hari ini kita jadi tahu bahwa ternyata gas itu memiliki sifat-sifat tertentu serta memiliki hubungannya antara tekanan, volume, suhu. Ini saling berhubungan dan dijelaskan dalam hukum-hukum gas yang sudah tadi dijelaskan. Nah, sekarang sebagai evaluasi akhir, silahkan kalian mengerjakan evaluasi yang sudah Ibu sediakan. Nah, terakhir, coba dari kalian satu kata saja apa yang paling kalian ingat pada materi hari ini. Mulai dari sini. Gas, panas, suhu, volume, partikel, tumbukan. Wah, jawabannya bagus-bagus ya. Artinya kalian sudah memahami konsep dasar gas dengan baik. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.